Selamat malam Tangan. Aditya. Punya betis. Punya betis, punya tangan. Tes satu dua Aduh, tiga. ST nggak pernah dengar suaranya ini ST nih, Pak Bom. Kasih suara dulu ST dari tadi bapak-bapak ini ngomong. Iya. Kasih Selamat suara malam dengar ada. Haikal. Kok dubbing ini? Mendengar ada udah silakan. Selamat malam semuanya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi bagaimana ya? Bukan kamu yang memilih aku, tapi Ya, aku betul. yang memilih kamu. Kalau selesai kamu masalahnya. tidak tahu itu tanya Ya, media. selesai masalahnya. Apa yang mau ditanya? Nggak dipilih Loh. kok. Gimana sih? Enggak Aditya, Tuhan kamu maha Kamu hidup. Kak. dipilih tapi kamu nggak ngerti apa-apa toh media. Aditya, Bukan Aditya, kamu. Apa Aditya, maksud saya? kamu- Silakan. Ya. Aditya, Tuhan kamu maha hidup. Katanya sama dia, Tuhannya Tuhan maha saya hidup. itu- ya, Sebentar, ya, betul. Saya- sebentar ya, dengar saya dulu, jawab. dengar dulu Bagaimana? pertanyaannya. Ya, siap. Siap. Madia tadi bilang Tuhannya maha hidup, bisa Ya. jalan-jalan, bisa Ya. makan, Ya. termasuk makan ikan goreng karena dia maha makan, maha hidup. Sekarang Ya. Aditya saya tanya, Tuhanmu bisa Ya. hidup, maha hidup nggak? Bisa jalan-jalan Tuhan nggak? saya, oke saya jawab. Tuhan saya itu bukan makhluk, bukan manusia, apalagi manusia Jadi- laki-laki bukan. Jadi Oh, nggak berarti maha beda hidup. dong sama Jangan Madia. Jadi pernah beda. kamu gambarkan Tuhan saya Jadi- dengan makhluk. Ya Jadi beda dong beda. sama Jangan Madia. mentang Tuhan Sama kamu Madia. itu manusia, Beda. kok kamu banding-banding. Beda sama Madia. Beda, Aditya beda. berarti Tuhanmu beda sama Aditya. Beda, bukan manusia, bukan Madia. manusia Tuhan saya. Oh ya berarti salah Tapi nggak Madia. maha hidup. Ya. Jadi nggak maha hidup. Apalagi Nggak maha berjenis kelamin hidup. laki-laki. Oh, amit amit. Ya udah, Iya, jadi salah nggak maha Madia. hidup, mati dong ya. Oh, Madia Tuhan salah. beda. Memang Madia salah kok. Madia salah. Oh, Aditya juga ada Aditya sama dengan 1 Aditya, tambah 1 berarti- berapa? Madia sama bentar, Kak. Aditya. Sebentar Bu, si JWD, Bukan sebentar. aku yang memilih Aditya. kamu. Aditya, berarti Tuhanmu nggak hidup ya, mati ya, berarti ya? Oh, Tuhan saya Tuhanmu bukan nggak- makhluk, bukan manusia Dia- Tuhan saya. dia Jadi nggak jangan hidup. sama-sama kan. Nggak hidup Jadi berarti dia. apapun Dia tidak yang hidup. apapun ciptaan yang Aditya, ada dia di tidak alam hidup. semesta ini Aditya, dia tidak hidup. bisa Dia tidak hidup. dianalogikan dengan Dia mati apa-apapun. dong. Dia mati. Tuhan nggak hidup. Ya, saya berarti bukan dia makhluk, mati. bukan manusia. Ya Tuhan Tuhannya apalagi nggak manusia. ada. Berarti Ya, Tuhan yang nggak ada. Tuhan Tuhannya saya mati. itu bukan Tuhannya makhluk. mati. Mentang-mentang Iya. Tuhan adalah makhluk, Pantasan Anda jangan Aditya. dong. Ya Tuhannya mati berarti. Itu namanya Pantasan Takia juga. Tuhan saya itu bukan manusia. tidak Takia, hidup, maka kamu Takia tidak namanya mengerti Takia. apa-apa. Kita itu manusia, Itu wajar Takia Anda namanya. mengatakan Dia demikian. mati. Selesai masalahnya. Itu Bukan kamu Takia yang memilih namanya. aku, tapi aku yang memilih kamu. Takia, Selesai Takia. masalahnya. Udah Tuhannya Takia maha namanya mati. Takia Sana sama. untuk kesana. Maha hidup. Nah, sama. Maha hidup. Jadi Madia sama Aditya Iya. 11-12. Ya. Bukan kamu Iya. yang memilih Tuhannya aku, tapi maha aku mati. yang memilih Aditya, kamu. Selesai. kamu Aditya 6. Maha mati dia. bukan maha Madia hidup. 9. Kalau media 9, Aditya 6. Kalau Aditya 6, media 9. Jadi Ya. sama Soalnya saja. Soalnya begini ya. Nggak ada Jadi- begini, nggak ada Nah, begini, begitu, dengar karena kamu dulu. tidak ngerti. Gini, Kalau Madia, begini, Aditya. bagaimana saya mau ngerti? Benar. Saya tidak boleh ngomong. Jadi Sebentar, gini. Karena karena kenapa Tuhanmu maha saya mati. itu? Aditya, Aditya Kenapa berarti kalian Tuhanmu Anda maha mati. bertanya bahwasanya Tidak Tuhan maha kami hidup. itu Aditya. apakah hidup? Karena Aditya. Tuhan Timun, Anda timun, mentang-mentang timun. mentang-mentang Aditya. Tuhannya Timun, manusia timun. sama-sama Aditya, janganlah. Tuhanmu berarti Tuhan kami tidak itu maha bukan hidup. makhluk. Aditya, Kami tidak Tuhanmu pernah berarti menyembah. tidak maha hidup. Aditya, Tuhanmu maha mati. Bukan maha hidup. Berarti Oh, Tuhanmu maha Tuhan saya mati. itu bukan maha hidup. makhluk. Maha Bukan maha- kamu maha yang mati. memilih Pak Bom, aku. kalau tapi hujat-hujatan aku kayak gini yang dengan memilih ikut aja, Pak kamu. Bom. Ya selesai Ma, masalahnya. Aditya, Bukan Tuhanmu aku maha yang memilih mati. kamu, Kali dah tapi maha kamu hidup. yang memilih aku. Nah, Ini karena Tuhan Salah maha ngomongnya. mati. Salah Kasih ngomongnya tunjuk itu. Kasih Maha tunjuk hidup. tuh yang unta. Brung, brung. Nah, Tunjuk itu, Aditya. Sudah, Nadia sudah tak baca itu. Tuhannya dia maha Disepertikan lah mati. Bom satu-satu lah. Yang punya Oke. channel ini kurang Iya. pesona ini. Iya, Nah, berarti lu datang, jadi kamu ngatur yang punya channel. berarti Ya, Tuhannya yang maha punya channel harus punya kontribusi. Berarti Tuhannya ada. Nggak bisa. Channel lu Nah. aja kalau orang Kristen masuk aja lu nggak kasih ngomong. Nah, Di sini lu Tuhannya banyak ada. bicara. Ya, lebay. Tuhannya Di sini lu Aditya, banyak bicara. Tuhannya Aditya. Channel-channel lu itu- aja orang masuk ngomong susah. Tuhannya Aditya Lah. maha mati. Iya, Bang, Ini yang orang paling kayak mudah radio untuk- rusak aja Ya. ngomong dari tadi. Ah, Saya dengar. Tuhannya Kau yang rusak. Tuhannya Aditya Iya. maha mati. Iya. Dia maha hidup. Kayak Kau gitu yang ngomong rusak. aja. Ya. Coba dengar Bom Aditya. ngomong aja kayak radio rusak gitu. Nah, lihat aja tuh, Pak Malah Bom. ikuti. Dia maha hidup. Lihat aja tuh mulutnya dia Aditya. kayak apa itu. Aditya
Ya kayak kenal Ada pot tanya racing mulutnya. gitu loh. Loh, kayak kenal pot Aditya. racing loh, bunyi terus loh. Teh celup. Aditya, Marban, Tuhanmu maha Marban. mati, tidak maha hidup. Jadi mati lihat. Tuhanmu maha Dengar hidup. ST dulu, dengar ST dulu. Silakan ST. Aku mau tanya tentang Tuhan yang menjadi api di Gunung Sinai, terus aku mau menanya Tuhan menjadi tiang awan dan menjadi tiang api. Ya. Terus Maksud Tuhan lu yang apa? jadi pohon. Betul itu ya? Iya, terus tadi Haikal, Tuhan yang jadi pohon yang bicara sama Nabi Musa, yang jadi pohon itu bagaimana dia? Mati atau Ya, hidup? ya aku tanya. Ya hidup. Ya, itu hidup. Hidup. Jadi pohon bisa. Jadi pohon Musa bisa. tahu, artinya gini, Musa tahu apa yang diucapkan Tuhan. Artinya Iya, tahu. Artinya Tuhan bisa berbicara seperti manusia. Artinya. Iya, Bisa dong. hidup. Dia Oh, maha iya. kuasa gimana nggak Iya. bisa? Iya, Tuhan itu betul. bisa jadi ST, Tuhan itu bisa jadi apa-apa, bisa jadi batu, bisa Iya. jadi kayu, Iya, bisa aku itu ambil di jadi Musa. jadi kubus, Musa bisa kejadian. jadi huruf, bisa banyak itu. Ya, jadi intinya begini, Tuhannya Aditya dengan Madia beda. Tuhannya Madia maha hidup. Tuhan Bisa saya itu jalan-jalan, bukan. dan Jadi bisa jangan makan pernah ikan Anda goreng. bertanya kalau Ngomong Tuhan saya hahaha, maha. Tuhannya Auzubillah min Aditya dzalik. tidak Summa maha na'udzu hidup. Dia billah. maha mati, La haula kurang wala quwwata illa mempesona. billah. Ini bukan masjid, oi. Ini bukan masjid, oi. Kurang mempesona. Ini bukan masjid. Masjid ya. Tuhannya Aditya. Ini bukan masjid. Jangan Kita bilang rukiah, bertakiah Bang di Madia, sana. kita rukiah nih. Kita Tidak kuliah mempesona. rukiah ini. Ada yang kesurupan Tidak. ini. Enggak, Kalau- enggak, Ini bukan enggak, masjid, bukan ini bukan tempatnya di masjid. sini. Ini bukan masjid. Jadi Bicara begini. bahasa Indonesia. Saya mau Enggak bertanya sama ada Bang begini, Haikal ini. jadi begini, Tuhannya jadi begini. Aditya. Padahal enggak begitu. Bang Bu, Este, si saya mau JDW bertanya sebentar, ini. Bu. Ya, Bu, silakan, sebentar, Bu. silakan, silakan. Ya, Ini menarik Aditya. ini. Bom, izin Bom ya. Aditya. Mau Ya. Tuhannya Aditya tidak mempesona, maha mati. Gak perlu kamu bicara sama ST. ST kan Islam. Nggak apa-apa. Kau bicara tanya sama orang Kristen, itu baru benar. Kamu masuk channel Ya. orang Kristen, harus Ya. harus jawab dengan orang Kristen, tanya jawab. Madia, Haikal belum nanti dibaptis. kalau saya tanya kamu kalau nggak udah bisa dibaptis jawab baru. nanti. Tanya, Kamu aja tanya. nggak Nanti bisa saya tanya jawab. balik sama kamu. Tanya Tanya. malah nanya. Nah. Nanti saya tanya balik kamu. Tanya sekarang boleh? Oh siap. Baru tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Pernahkah Bunda Maria itu mengaku bahwasanya anaknya Tuhan? Siapa? Kamu tunjukin jawab? ayat. Enggak, udah kamu Tunjukin jawab. ayatnya di mana? Bentar pakai David saya Ya, jawab. tidak Kamu- ada. Kamu bisa nggak Ya tunjukin? sudah. Kamu Nah, bisa nggak sekarang saya tunjukin? tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu. Di mana Muhammad pernah disunat? Tunjukin ayatnya. Udah jawab dulu itu. Kan Sudah saya pertanyaan jawab kau tadi. jawab. Ya, Enak sudah kali saya jawab jawabnya. tadi. Nah, Tidak ada itu ayatnya. Tidak berarti- ada ayatnya. Terus kenapa dituhankan kalau tidak nggak ada ayatnya? Emang mesti Tidak ada nunggu ayatnya. emaknya yang ngomong. Enggak, sebentar Pak. Memang harus Satu-satu. Maria Kan yang sudah ngomong. Emang harus dijawab. emaknya yang ngomong. Tadi Kan kamu tanya soal Maria ngomong. tadi. Kan tadi sudah Iya. dijawab oleh Pak King Sudah? David. Sekarang kamu Ah. Dia jawab. tanya Maria, Muhammad kok tanya mana? Di mana ayatnya Muhammad Di mana disunat? ayatnya Muhammad disunat? Nabi Tunjukin saya. Muhammad ayatnya di dalam disunat itu Ah, dalam Bang Madia, saya Bang tidak Madia, tanya jangan kamu. begitu, Bang Madia. Saya tidak tanya kamu. Saya tidak. Bang Madia diam dulu, Bang Madia. Aditya. Saya tanya. Ada Aditya. pertanyaan saya. Aditya, Ya. bentar Pak. Kau Ya. tunjukkan suruh Ustadz Kainama kasih tunjuk dia pernah pendeta, surat pendetanya. Nggak ada. Tunjukkan Ustadz Kainama. Baru nanti saya jawab kau punya pertanyaan. Malam hari ini Pak Bom tentang kalian semua, saya akan mualaf. Kalau kalian bisa berkata Yesus, katakan percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Judul Itu saya ada Pak Bom mualaf. bukti. Tunjukkan. Nabi Musa. Yang pertama yang itu. Kedua kau tunjukkan. Bilang Pak, siapa Ustadz Kainama bahwa dia pendeta. Nggak ada itu. Sama aja, Kak. Nggak ada tuh. Sudah Orang- keluar surat resmi Pak Bom Bom. Orang Surat resmi dari gereja yang pernah dia dulu di sana. Sudah keluar surat resminya itu. Orang Quran Tidak aja nggak pernah dia ada menjadi ayat. pendeta. Iya, di Qurannya aja nggak pernah Kalau ayat ada, Muhammad Pak. disunat. Pak King Bentar, David, Pak, kalau ada Pak, dari Pak, Kainama ngomong, kirim bentar. ya, fotokopi ya. Nggak ada Di Bu. sur- Dia di- sudah dibantah sama gereja. Saya mau Qurannya bicara aja Bang sebentar ya, nggak ada, sama Bang Haikal, Muhammad Bang ST, disunat. boleh Bang Bom? Boleh. Nggak bisa. Sama. Ya kan sama apa Ikal? Tadi tanya aja. biar kita Bang ST. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang ST. Waalaikumsalam. bilang shalom Elohim. Ikal bilang shalom Elohim. Shalom Belum Elohim. dibaptis, berdosa.
Ya. Saya dengar-dengar katanya Bang ST atau Bang Haikal ya, nama yang sangat luar biasa, nama yang sangat bagus sekali ya. Katanya mau dibaptis oleh Pak Bom Bom ini. Apakah benar demikian Bang Haikal? Baru mau, tapi kan belum. Mau begitu. dia. Kamu kapan Aditya? Dia mau. Kamu kapan? Kalau saya itu tetap insya Allah ya, saya berdoa kepada Allah tetap dalam iman Islam sampai akhir hayat. Kata Al-Quran, aduh, janganlah kamu Tapi mati, Tuhanmu melainkan maha dalam mati keadaan kan, Islam. Aditya. Kurang mempesona, Yalah, Tuhanmu maha ini mati. saya mau bicara sama Bang ST dulu ini. Tadi Tuhanmu kan maha mati, bukan maha Tuhan hidup. saya tuh bukan Tuhan saya tuh bukan makhluk. Jadi jangan kau bandingkan dengan makhluk. Jadi Itu ya apa? selesai Jadi masalahnya. apa? Jadi Tuhan itu apa apa? kalau Kalau bukan bukan makhluk apa? Apa? Kalau punya tangan, Tuhan Apa dia? saya Tuhan? itu yang Kalau punya tangan, menciptakan apa? hidup, yang menciptakan Apa? segala makhluk di Ya, alam. kalau Iya, Tuhan apa itu dia? menciptakan Apa berarti dia? dia hidup dan. Ya, Kalau Apa dia? Tuhan artinya itu menciptakan Ya. kamu berarti Nah, dia hidup. Apa? Apa? Kalau Tuhan lo itu menciptakan apa dia? Tunjukin sekarang saya. begini. Alam semesta ini begitu luasnya ya. Saking Jelaskan luasnya. ini dulu. Mas, itu Jelaskan sudah jangan, ribuan jangan. tahun. Nggak, saya mau Itu ajak sudah berpikir. ribuan tahun. Sudah mau ajak ribuan pikir. tahun. Sudah Halo. ribuan tahun Alkitab Suruh menulis. dia jelaskan ini, suruh Aditya. Sudah Aditya, ribuan tahun. Aditya jelaskan ini Aduh, nih. ini takut Itu ini bukan dimasukin jawaban. karung ngomong aja. Aditya, Itu Aditya, bukan kamu jawaban dimasukin- lu, bukan jawaban Kamu lu. dimasuk jamban, bukan masuk karung lagi, kamu masuk jamban. Madia, Masuk ini hanya baca kacau kamu. aja. Madia, kamu masuk lubang WC, bukan karung lagi. Ini baca nih, Madia, Aditya. Baca nih, Al-Baqarah 104. Aditya itu masuk hanya Tuh, kacau baca bawa tuh. ilmu-ilmu gaibnya. Ya, baca nih Aditya. Tuh, sapi betina baca. Sapi betina. Sapi nih. betina. Sapi betina 164. Saya mau ngomong sama Bang ST nih, nggak ada urgen saya ngomong sama kenal pot racing. jelaskan gini. dulu ini. Boleh, Bang Enggak Bom? perlu, Jelaskan enggak perlu, dulu. enggak Jelaskan perlu. dulu ini. Gak perlu sama Haikal, jelaskan ini dulu. Enggak perlu. Ini sapi betina. Ini bisa- bukan sapi room lu, betina. bukan room kamu ini. Sapi betina isinya bahwa penciptaan langit dan bumi sudah ada kapal. Coba Kak, siapa yang ciptain kapal? Sebentar aja Siapa Bang yang Bom, saya mau ciptain ngomong sama kapal? ST. Siapa yang Enggak ciptakan ada, kapal? enggak bisa, enggak bisa. Ini bukan room kamu. Kamu enggak bisa atur-atur. Kalau Kamu mau nggak bisa diskusi sama atur-atur. saya, ayo head to head siapa ya? Ayo, head to head Nah. saya sama lu. Head to head saya sama lu. Lu nggak punya head. Kamu jawab belum dulu, jawab Pak. saya. Eh, Kamu nggak belum punya jawab head, saya punya Aditya. pertanyaan Kamu tadi. juga belum Pertanyaan jawab kamu pertanyaan sudah saya saya. jawab. Sudah saya jawab tadi, jangan. Iya. Sudah saya jawab. Sekarang jawab Iya. saya. Mana Nah, kata sekarang- dikatakan sebentar Muhammad dulu. disunat? Mana ayatnya? Belum Mana selesai. ayatnya Muhammad disunat? Kamu Tunjukin, tidak tunjukin. bisa menunjukkan ayat bahwasanya ibunya tidak pernah mengaku Tuhan tuh kamu tidak pernah menunjukkan ayat. Nah sekarang apa alasannya kamu menuhankan Yesus kalau sementara ibunya sendiri nggak pernah mengatakan hal demikian? Sebentar. Bisa kau jawab? Sebentar. Bisa kau jawab tidak itu? Sebentar. Saya jawab. Waktu Saya jawab. malaikat, Pak Bom Bom, waktu malaikat datang kepada Maria, dia berkata bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Itu ayatnya di mana? Tolong tunjukin dia. Berarti Sudah ya? berarti Tuhanmu dikandung gitu maksudnya? Pakai Roh David, Kudus sebentar. yang datang, langsung Udah, Roh nggak Kudus usah debat datang. kusir sama saya. Saya mau Sudah, bicara sama sudah Haikal aja, selesai, masuk ke sudah sini. selesai. Saya David. sudah jawab. Itu Roh Ya. Kudus, ya. Di kitab kamu juga mengatakan seperti itu. Sekarang saya tanya, mana Ya. ayat Muhammad disunat? Berarti Tuhan kamu dikandung gitu maksudnya di situ. Selesai, saya udah jawab. Selesai Sekarang Muhammad apanya? disunat belum, mana? Belum selesai. Sudah. Nah, Sudah selesai. sekarang saya tanya, duluan mana Sudah ibu selesai. sama anaknya? Sebentar dulu, duluan Kenapa? mana itu? Duluan Kalau mana ada kita dunia ibu jawab sama anaknya? Aditya, kita Mas. ini anak-anak Mas. Tuhan, kita tambah Yang namanya goblok. Tuhan. Kemudian Duluan mana? Yang nam- Ibunya atau Sebentar. anaknya yang ada di dunia itu? Yang namanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu sudah ada di dalam kekekalan. Selesai Nah, ceritanya. Faktanya Sekarang duluan mana? sudah Bunda selesai. Maria sama Yesus duluan mana ada di dunia ini? Duluan Jawaban mana? saya sama kamu adalah Tuhan itu dalam kekekalan sudah ada. Sudah Yes. ada di dalam kekekalan sebelum dunia ini Yes. ada. Yes. Selesai. Sekarang jawab Sekarang saya saya. tanya duluan mana? Sudah. Bunda Maria Stop, sama stop, Yesus stop, itu duluan stop, mana? stop, Nggak stop. bisa, kau belum Stop, bisa stop, jawab. stop. Kamu belum jawab. Kau Kamu muter-muter belum jawab. kayak kipas angin. Kamu yang Nah. putar-putar kayak kipas Nah, angin. sekarang saya tanya, duluan mana yang ada Tahu di saya dunia tanya, ini? tahu saya tanya. Ibunya atau Jawab Yesusnya? saya, mana kau jawab Muhammadnya dulu. disunat? Dah, Mana kau Muhammad jawab disunat? dulu. Jawab. Ya. Mana Muhammad disunat? Duluan Jawab mana dulu. di dunia ini? Sudah saya jawab ibunya dua sama Yesus? pertanyaanmu, Belum, sudah saya jawab. Belum Dua selesai. pertanyaanmu sudah saya jawab. Ya. Muhammad nggak pernah disunat, Sekarang saya Bang. tanya kamu, Oh, di udah mana bilang saya Muhammad di sini disunat? Mau bicara sama Bang Haikal. Di tadi mana kok. Muhammad Kau ajak disunat? tempat Di saya. mana Muhammad disunat? Tunjukin saya ayat. Di Nggak mana pernah Muhammad disunat. disunat? Jangan kamu bangga-bangga kamu disunat.
Islam disunat, tapi ayatnya tidak ada. Lah sekarang kenapa Yesus disunat, kamu nggak sunat? Itu Tunjukin ayatnya di mana Muhammad disunat. Jawab itu dulu, jangan mutar kayak kipas angin. Lu yang mutar kayak kipas angin. Jawab saya. Sekarang saya tanya, Yesus sunat di mana Muhammad disunat? Jawab. Yesus kamu sunat, menipu. kamu tidak sunat. Kamu penipu. Di mana dikatakan? Kamu tidak ikut di mana dikatakan? Di mana dikatakan ayat? Di mana dikatakan ayatnya Muhammad disunat? Jawab. Ayo jawab. Selesai, Pak Bombom. Turunkan orang ini. Nggak jadi berkat di sini. Turunkan, selesai. Ini penipu. Bikin jelek ini channel. Penipu nih, setan penipu namanya. Sebagai tamu, ya. Masuk ke rumah orang punya sopan santun. Udah lari. Saya dengar ya teman-teman semua ya. Beginilah wajah Muslim. Kalau masuk ke rumah orang, mereka mau mau bikin hancur rumah orang. Tidak ada hormat sama orang. Sudah kelihatan karakter mereka semua. Iya. Menguasai rumah orang. Mereka begitu. Masuk sampai ke kamar orang, mereka ingin menguasai. Itulah Muslim. Jadi ingat Pak King David, bagaimana agama yang satu ini masuk melalui Demak, ya, memerangi kerajaan Majapahit. Itu ada sejarahnya itu. Sama mereka nggak perlu takut, Pak. Kita hantam semua ayatnya sama mereka. Oh, ya, tenang aja, tenang. Saya punya catatan sejarahnya itu. Madia, Tuhanmu maha hidup apa enggak, Madia? Iya. Tuhanmu maha hidup. Bisa jalan-jalan dan bisa makan ikan enggak, Madia? Katanya maha hidup. Madia. Gini. Madia. ST, apa yang kamu mau tanya saya, ST? Tanyain saya. Oke, aku ini ya ada yang mau tanyakan. Kemarin aku mendengarkan di channel siapa ya? Lupa sih, agak lupa, udah 2 hari. Ini boleh tanya Madia sebentar. Oh, silakan. Madia. Tunggu ST dulu, lagi mau bicara, mau bertanya. ST, silakan tanya sama bapak-bapak. Oh, iya, siapa yang mau menjawab silakan ya. Apa aja kamu tanya? Enggak, gini. Ini dalam kedagingannya ya. Dalam kedagingannya Yesus kan waktu mau disalib itu dia berdoa kan. Artinya kan Yesus itu berdoa kepada Bapa ya. Terus. Pada waktu Yesus berdoa pada Bapa, apakah Yesus itu waktu itu Tuhan juga waktu itu? Apa gimana itu ya? Iya. Artinya, kakak nanti waktu itu apabila seseorang waktu itu menganggap Yesus itu Tuhan, artinya Bapa juga Tuhan. Artinya Tuhan itu gimana? Ya, inilah gagal pikiran kamu. Iya, silakan. Jadi saya kasih tahu kamu, Yesus itu punya 2 natur. Yang pertama, natur dia sebagai manusia yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama akan datang menebus dosa manusia, yaitu dia seorang manusia yang lahir dari rahim manusia. Yang kedua, Yesus itu adalah, dengar dulu, yang kedua, Yesus itu adalah firman Elohim yang hidup. Langit dan bumi dijadikan oleh firman Elohim. Ya kan? Bulan, bintang, matahari dijadikan oleh firman Elohim. Itu adalah dampak firman menjadikan langit dan bumi. Bukan matahari juga disebut firman, tidak. Iya. Jadi Yesus adalah firman Elohim yang hidup, yang berfirman kepada manusia. Nah, dalam kemanusiaannya dia hidup sama seperti kita. Dia bisa lapar, bisa tertawa, bisa nangis, dan lain sebagainya. Karena dia kodratnya waktu itu sebagai manusia, natur manusia. Oke? Nah, waktu dia di kayu salib itu kemanusiaannya. Karena dia harus menjadi domba sembelihan, darahnya harus tertumpah. Kalau dia turun sebagai Tuhan saja begitu, nggak usah lagi datang sebagai manusia. Makanya dia diutus sebagai domba yang menebus dosa manusia. Dia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia.
Nah, ini yang sulit kamu mengerti. Ya, yang sulit karena apa? Itu terlalu ajaib. Tuhan menjadi manusia itu keajaibannya sangat luar biasa yang tidak dimengerti dengan akal sehat kamu saat ini. Tetapi kalau kamu minta Roh Kudus tuntun kamu, kamu akan mengerti siapa dia sebenarnya. Jadi, jangan berkata di atas kayu salib Tuhan berteriak berdoa kepada siapa lagi? Ya memang dia berbicara kepada Bapaknya. Betul. Dia berbicara kepada Bapaknya, bukan seperti kita manusia begini. Dia langsung connect dengan Bapaknya, langsung berbicara dengan Bapaknya, dan Bapaknya juga bisa berbicara langsung dengan dia. Jadi jangan dianggap itu Yesus, oh dia manusia di atas tiang itu, kemudian dia juga Tuhan. Bingung saya, jangan bingung. Kemanusiaannya menebus dosa manusia, dia bisa mati sebagai kemanusiaannya. Tetapi keilahian dia, ketuhanan dia tidak bisa mati. Makanya waktu dia tubuhnya itu dia serahkan nyawanya, tubuhnya itu mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Nah itu penebusan selesai seperti nubuatan Nabi Yunus di dalam ikan. Itu sudah dinubuatkan, anak manusia seperti itu, akan datang seperti itu. Jadi sudah ribuan tahun sudah dikasih tahu. Cuman sayangnya banyak orang Islam yang tidak mengerti dengan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Buat kami orang Kristen, sangat mudah kami mengerti karena ada Roh Kudus yang menuntun kami. Jadi kami juga tidak pernah menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Kami tidak menyembah. Kami menyembah 1 Tuhan yang hidup. Manifestasinya dia itu bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi Roh Kudus. Ya, itu manifestasi dia. Dalam kemanusiaannya dia, manifestasi kemanusiaannya dia tunjukkan kepada dunia ini bahwa dia benar-benar manusia yang datang menebus dosa manusia. Tetapi dia diutus oleh Bapa. Apa yang diutus? Firman Tuhan yang keluar dari dalam diri Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Kecerdasan Tuhan, kepintaran Tuhan, ya, hikmatnya Tuhan keluar dari dalam diri Tuhan, daya ciptanya Tuhan keluar dari dalam diri Tuhan, menjelma menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Jadi jangan dianggap orang Kristen menyembah 3 Tuhan itu botol, bodoh dan tolol, tidak mengerti. Kami orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tapi manifestasi cara dia bekerja itu kami uraikan kepada kalian. Makanya bapak-bapak gereja itu mengambil sistem Tritunggal. Memang di Alkitab tidak ada ditulis secara letterlek ada Tritunggal. Tetapi kamu bisa baca ayat per ayat itu ada Tritunggal di dalamnya. Seperti Kejadian 1 ayat 1 itu Tritunggal ada di situ. Penciptaan manusia sudah ada Tritunggal. Dalam diri kita ya ada tubuh jasmani, kemudian ada roh yang memberikan kehidupan, kemudian ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak dalam diri manusia. Itu sudah 3 menjadi 1 di dalam 1 tubuh. Dapatkah disebut manusia 3 orang? Tidak. Ya kan? Tubuh tanpa roh pasti mati. Roh tanpa tubuh gentayangan. Jadi semua itu dalam 1 paket Tritunggal. Kamu berdoa di masjid aja ambil air wudhu 3 kali kan? Betul nggak Esther? Ya. 3 kali di tangan, 3 kali di kaki, betul nggak? Kumur-kumur juga 3 kali, betul nggak? Ya. Itu sudah Tritunggal. Buka mata lebar-lebar kalian. Ya, jangan bilang orang Kristen sembah Tuhan 3. Bodoh itu namanya. Kami orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan yang 3, tetap 1. Ehad 1. Ya, itu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Dari Pak Lidara, mungkin dari yang lain-lain mau tambahin, silakan. Kamu tanya sebentar. Kamu kan tanya tadi Yesus berdoa. Benar nggak? Jadi begini, tadi sudah dijelaskan Pak King David. Manusia Yesusnya, manusia kemanusiaannya, manusia yang dalam kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan. Ya, yang jasadnya ya maksudnya ya. Yang Tuhan itu adalah rohnya, Roh Kudus dan firman. Firman yang menjadi manusianya. Kemanusiaan Yesus bisa mati.
bisa sakit karena bukan Tuhan, manusia. Tetapi yang menjadi manusianya itu Sang Firman Bisa yang makan ikan Yohanes goreng ya 1 Pak. ayat 1, ya sama. Quran itu namanya ada kalam nafsi sama kalam lafaz. Itu loh. Jadi yang kekal itu adalah firman. Ya, firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, manusia Yesus dalam kemanusiaannya ya seperti kita. Bukan Tuhan yang mati. Jadi hanya orang botol sedunia yang mengatakan Tuhan mati. Hanya orang yang botol sedunia yang mengatakan ya orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu adalah satu-satunya tauhid murni tauhid di dunia. Kemudian ada yang menjiplak. Nah, tauhid murni itu adalah Tuhan itu Esa, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Satu, tetapi dia punya 3 kodrat, 3 kemahakuasaan, yaitu Bapa, ya, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Sang Firman yang jadi manusia. Ketika Yesus disalib, dia dalam keadaan kemanusiaannya. Dia berkata kepada Bapa, Eli Eli lama sabachthani. Itu dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Dia menyatakan itu. Dan ketika Yesus berkata itu juga bukan seperti Haikal berteriak kepada Bapake. Bapake tulung, 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 Bapake tulung. Bukan. Yesus itu berkata Eli Eli lama sabachthani itu dia berkomunikasi dengan Bapa. Karena keehatan atau keesaannya Bapa dengan Sang Firman yang jadi manusia yaitu Yesus itu tetap satu. Jadi mereka berkomunikasi, tetapi kemanusiaan Yesus ya, kemanusiaan Yesus itu berkata, kenapa Bapa meninggalkan aku? Jadi harus dibedakan. Kalau Haikal pegang uang sekarang, pegang uang kertas, coba lihat di baliknya uang kertas beda-beda nggak gambarnya? Ya. Satu nggak uang kertasnya? Apa 2? Satu. Haikal punya tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3. Haikal jadi 3 atau jadi 1? 1. Jadi Haikal itu Tritunggal, Trinitas. Sama-sama Madia Botol juga. Madia Botol itu Trinitas. Punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika jiwanya berbicara dengan rohnya, apakah itu jadi 2 yang ngomong? Enggak, tetap Madia 1. Begitu juga Haikal. Tuhan Yesus tidak pernah ada orang dari zaman dulu, dari zaman Yesus sampai sekarang, sampai kiamat, nggak ada orang Kristen nyembah 3 Tuhan. Yang ngomong orang Kristen nyembah 3 Tuhan, itu orang idiot. Gitu, Firman Haikal. telah menjadi manusia. Iya. Artinya Bapak ini ya aku ini gambarkan pakai tangan ini. Bapak ini masih punya firman apa sudah lepas dari firman? Oh, kamu kalau ngomong ketika kamu sekarang ngomong apa suaramu habis di dalam dirimu? Enggak habis. Cuman kan gini. Iya betul, enggak habis. Iya, enggak habis, enggak akan habis. Jadi tapi begitu kan, juga firman. Firman itu sampai kapanpun nggak akan habis, nggak akan mati, nggak akan hilang. Gitu, Haikal. Apalagi? Ayat per ayat ada enggak ya? Ada. Banyak ayat per ayat. Gitu. Apalagi kamu mau tanya? Jadi sekali lagi Haikal, nggak ada orang Kristen nyembah 3 Tuhan. Tritunggal itu bukan 3 Tuhan. Apalagi mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Maria, Yesus, dan Allah. Nggak
ada menyembah Maria. Oke, Jadi tapi jadikanlah ini, Pak Lidera. jadikanlah aku Tuhan. Nggak pernah ada. Malam Itu Pak tipe Lidera. itu. Kenapa? Malam. Kenapa waktu Pak Lidera berdoa Bapa kami itu enggak menyebut Yesus gitu loh Pak? Menyebutnya Bapa kami yang di surga gitu. Gimana itu Pak Lidera? Iya, Bapak kami yang di surga. Karena Bapak kami itu sudah mencakup Tritunggalnya. Ya, betul. Sudah termasuk Yesus, termasuk Roh Kudus. Jadi nggak usah disebut lagi Bapa kami di surga dan Yesus yang Yesus anaknya dan Roh Kudus, nggak perlu. Malam Pak Lidera. Nggak langsung Yesus Kristus gitu loh, nggak langsung kayak kalau gitu maksudnya. boleh, karena Yesus Kristus yang ngajarin. Kan Yesus Kristus kan Tuhan. Yesus kan Kristus Tuhan. Dia Tuhan. Iya. Tuhan Nggak, itu kenapa? Tuhan dalam kemanusiaannya disebut Tuhan. Karena seorang manusia yang mempunyai sifat ilahi atau sifat kealahan, dialah Tuhan. Tuhan itu Allah. Ya, kalau Allah pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Itu loh. Pak Lidera. Jadi harus bedakan. Halo. Ya silakan. Ya siapa? Iya, malam Pak Lidera. Jadi begini Pak ST. Iya silakan Pak Marban. Yesus sebagai manusia itulah gambaran buat kita ini sekarang, ya. Di mana pada saat Yesus ketakutan, kita pun merasakan ketakutan. Pada saat kita ketakutan, kita berdoa kepada Bapa. Itulah yang digambarkan kemanusiaan Yesus itu. Biar kita contoh, kita sebagai manusia, ya. Di saat kita tersesat, kita berdoa kepada Tuhan. Di saat kita lelah, capek, kita mengadu kepada Tuhan. Itulah intinya. Yesus itu sebagai manusia menggambarkan, hei kamu manusia, sebagai manusia harus begini loh kamu berbuat. Itulah yang ditunjukkan, itulah yang dipesankan kepada kita. Ya. Lidera. Jadi ya Pak, ya Pak Budi. Ya kenapa Pak Budi? Bisa menambahkan sama ST enggak Pak? Memang enggak, silakan tambahkan ST, silakan. ST. Ya. ST. Ya, silakan. Yang paling penting intinya memilih sesuatu tuh yang nyata. Itu aja udah. Yang kelihatan. Iya, cuman kan dalam ya. otak atau pikiran ada yang harus dipertanyakan, yang tidak tahu itu kan mengganjal kalau nggak dipertanyakan. Kan harus dipertanyakan betul. biar terang. Betul, gitu maksudnya. betul, mantap. Iya. Betul. Pokoknya kalau di bumi ini manusia hidup tuh milih yang nyata, yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Kamu memilih yang nggak bisa dilihat, apa yang mau dipilih? Itu aja udah ya, ST ya. Nah, bentar saya makannya Madia dulu nih ya. Madia udah kelenger kalau saya ditanya Pak Marban, udah pingsan dia udah. Bukan. Madia. Udah masuk itu dia masuk pingsan apa ini Madia ini? Pingsan kelenger kali. Madia. Gitu Haikal. Jadi begitu ya Haikal. Hey, Madia. Paham ya Haikal? Kamu paham ya? Jadi berapa persen paham. Jadi Yesus harus 100%. Yesus itu berbicara Tritunggal, itu bukan berbicara berapanya Tuhan. Berapa jumlahnya Tuhan, bukan. Ya, Tritunggal itu bukan berbicara jumlah atau berbicara matematika ada 1, 2, 3, bukan. Memang tapi Tunggal itu berbicara kebagaimanaan Tuhan. Tuhan itu punya sifat punya kemahakuasaan karena Tuhan maha kuasa. Gitu loh. Dia punya kodrat. Kodratnya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah firman yang jadi manusia. Juga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, keluar keringat darah sebesar jagung, itu bukan berdoa seperti kita, bukan berdoa seperti kamu. Ya
oh ya Tuhan tunjukkanlah jalan yang lurus. Enggak begitu. Enggak, iya, Pak. Enggak. Ya, Yesus itu ketika di Taman Getsemani dia berkomunikasi dengan Sang Bapa. Bagaimana apabila cawan ini boleh berlalu? Berlalu karena dia sebagai manusia. Dia dalam keadaan takut sebagai dalam kemanusiaannya gitu loh. Pak Lidara. Paham? Ya, Pak. Estes, saya kasih satu ayat saja ya buat kau ya. Nanti Pak Pembom biar Nggak, satu itu ayat saja supaya kau paham yang silakan. tadi kau bertanya. Saya kasih satu ayat. Kan tadi kau tanya ayatnya di mana. Iya betul. Lebih mantap sih kalau di ayat. Aku bisa pelajari gitu loh. Kamu baca pelan-pelan ya. Iya. Udah, kamu baca pelan-pelan ya. Ya. Oke, baca udah. Belum muncul. Ya udah tuh. Yang nomor berapa? 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu. Siji. Telu. Ini kesaksian gimana Pak Pembom? Nanti apa gimana? Murid Yesus yang tulis, bukan murid orang Amerika. Iya, iya. Yang hidup sama-sama yang tulis. Ayo, apalagi? Tanya. Hilang lagi. Gitu. Oke, Aikal, paham ya? Madia. Marban ini bener sama dia, cinta bener sama dia. Dia udah nggak mau, Pak Marban. Dia udah menolak. Artinya cinta. gini ya Pak Lidera ya. Ya. Bukan penyaliban itu. Kalau enggak disunat lagi dia. Iya, biarin aja dia lagi disunat lagi. Penyaliban itu. Oh iya. Kenapa Haikal? Penyaliban ya. kenapa? Penyaliban itu memang karya Tuhan ya. Kalau bukan karya Tuhan kayaknya nggak bisa ya. Iya dong, karya Tuhan. Kalau bukan karya Tuhan sendiri, karya Allah sendiri. Kayaknya nggak bisa ya. Iya, karya Sang Pencipta langit dan bumi, tapi belum ada kapal. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada kapal. Yang belum nulis ada salah kapal. itu. Yang nulis salah tuh. Tuh Haikal aja Pak Bombom. Pak Bombom aja Pak Bombom Haikal aja bilang yang nulis salah tuh Pak Bombom. Kalau yang nulis aku nggak aku kasih tuh. Betul Madia. Iyalah. Jadi salah yang nulis ya Haikal ya. Iya yang nulis salah aja itu sudah. Kalau yang nulis aku nggak aku kasih kapal itu. Madia yang nulis itu. Gitu. Madia yang nulis itu. Jadi Tuhan itu Haikal, ya Allah Sang Pencipta langit dan bumi tanpa menciptakan kapal karena kapal belum ada, itu Tuhan yang Esa yang menuzulkan firman-Nya jadi manusia. Namanya namanya Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani karena dia orang Yahudi. Dalam bahasa Arab Ruhullah wa kalimatuhu. Ruhullah wa kalimatuhu itu Haikal pinter gitu. Dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi firman itu yang jadi manusia. Jadi ketika disalibkan, yang disalibkan manusia dan kemanusiaannya, bukan Tuhan. Tuhan nggak iso disalib, Tuhan ra iso mate. Kayaknya Madia ini masuk ke channel lain ini. Madia masuk itu Jamban, dia udah masuk Jamban, dia udah ngumpul di Jamban. Bau biar aja. Iya, begitu Haikal. Oke? Oke Haikal. Siap. Sebenarnya saya mau tanya ini Pak. Kan dia bilang tadi Adam Muslim. Nah, terus waktu meninggal, waktu ditanya Sinungkar Nangkir, nabinya siapa itu gitu loh. Dia Nabinya Allah. Iya, kalau ditanya Pak Marban, kalau ditanya sama dia, jangankan ditanya begitu. Tadi aja dia ditanya aja nggak ngerti Muslim itu apa, Islam itu apa, Hanif itu apa. Katanya Adam agamanya Islam, tapi sampai di Ibrahim Hanif.
Lah iya makanya kan nanti kalau mereka kan ditanya sinungkar nangkir. Nah, Ya, terus man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Adam ini ditanya Man sinungkar Nabiyuka, man Nabimu Nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku Allah. Itu aja ya gitu. Begitu, Haikal. Oh, kamu sekarang pinter ya, Haikal. Aduh. Besok baptis. Besok dibaptis. Pak Bom. Sinungkar nangkir itu siapa, Haikal? Itu Malaikat. Malaikat. Tak kira. Malaikat yang tugasnya menjaga di kubur itu. Tak kirain. Jokoin terus itu. Jokoin terus sampai kiamat itu kalau orang mati. Menjaga di kubur. Iya. Menjaga di kubur. Menjaga kubur ya emang. Yang di sinetron itu yang kadang bangun-bangun itu yang lompat-lompat itu bukan? Ya enggak tahu, aku enggak pernah nonton sinetron. Kan kalau sinetron kan ada tuh. Kalau itu diikat di atas terus keluar dari kubur lompat-lompat gitu. Teman-teman, mau dengar cerita lucu nggak, Haikal? Ya, dengar. Oke, kamu pernah, Pak Lidara tahu nggak ada uang kertas yang 500 rupiah itu? Ada, yang gambarnya Haikal. Rusa. Ya, yang gambarnya Haikal, Ada gambar rumah, gambar rumah. Iya. Oh, ada gambar rumah. Coba Haikal, kau apa? Lihat uang itu baik-baik. Itu kan rumah bagus kan? Coba kau toki rumah itu. Tok. Selamat malam. Mau cari siapa? Cari Haikal. Buka belakang. Dibalik. Aditya Dibalik. Aneh-aneh aja. Haikal. Saya mau tanya Haikal. Saya mau tanya, sebentar Pak Marwan. Saya mau tanya gantian ya. Sekarang saya tanya. Tadi kamu tanya sudah saya jawab. Iya, sekarang kapal. Saya tanya. Kan kamu enggak kapal wes. Itu dongeng. Kan kamu bilang salah yang nulis. Iya, kalau yang nulis aku enggak pergi kapal itu. Lu itu Al-Quran lu. Air. Al-Quran lu. Al-Quran itu. Iya kan yang nulis orang. Oh iya. Nah, sekarang saya tanya Haikal, kamu kan masih muslim. Kamu masih muslim. Sekarang saya tanya, kalau kamu mati, kamu banyak dosanya. Nah, di kubur itu kamu disiksa apa enggak? Ya kalau menurut di Islam ya, memang ada siksa kubur. Tapi dalam pengertian ilmuku, waktu aku belajar, siksa kubur itu enggak ada. Siksa kubur itu yang aku sudah katakan dari tadi, siksa kubur itu diinjak-injak. Itu namanya siksa kubur. Hanya kiasan saja, cuman orang tidak belajar. Jadi ya artinya di situ dipentungin mati lagi, pentung aneh kan? Kan nggak masuk logika kan? Nggak masuk logika loh, coba aja. Udah mati dipentungin lagi sampai kiamat apa sampai hari padang mahsyar. Benar. Dari penantian. Semua kejadian ini Haikal nggak harus masuk logika. Enggak kan. Ada kejadian nggak harus logika. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan logika. Iya. Oke, gini. Ada yang kan ada nakliyah dan akliyah. Kalau tidak diterima, kan ada dalil nakliyah, dalil akliyah. Emang kamu udah pernah mati? Siapa tahu memang betul dipentungin, gimana sih? Kalau dia dipentungin dia lari loh, pulang lagi, nyatanya dia senang di sana nggak pulang-pulang. Haikal. Iya. Nih. Berarti dia tahan di sana enak ya. Iya, betah. Haikal, saya tanya kamu. Ini tebak-tebakan. Ikan apa yang tidak bisa berenang? Ayo. Itu ikannya Pak Lidara itu. Haikal, saya mau tanya Haikal. Jawab. Ntar dulu, Haikal belum jawab. Haikal, coba ikan yang tak bisa berenang, ikan apa? Ikan apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ikan kejepit batu. Kejepit batu nggak bisa renang. Ini aku mau tanya. Gantian. Satu lagi tak tanya. Ayam apa yang ada di atas tempat tidur?
Ayam goblok. Salah. Ayam kurang ajar. Nah, itu benar pinter kamu. Berarti kamu itu. Aku tanya gantian. Bedanya Pak Lidara ya, bedanya Pak Lidara dengan sapi apa? Oh, beda. Saya manusia. Kalau kamu sama sapi nggak ada bedanya. Enggak. Pak, kalau Pak Lidara ekornya di depan, sapi ekornya di belakang. Oh, Timun. Ya kamu juga. Bedanya sama sapi ya kamu ya. Aduh. Udah. Pak Lidara kalah. Ekornya di depan. Ekornya pendek. Kalau ayam yang main di jalan tol, ayam apa, Pak Lidara? Ayam nekat. Iya betul. Apa lagi tanya? Tak jawab. Ini jam terbangnya aku kalah ini kayaknya kalau tebak-tebakan. Kalah. Opo meneh? Ayo. Ini tak tanya Haikal. Opo apa yang kalau dipotong tambah tinggi? Apa yang dipotong? Ayo. Apa ya? Apa? Gak tahu. Orang nggak tahu. Celana panjang. Coba. Iya. Celana panjang di bawah, kamu potong-potong tambah tinggi. Silakan. Dimasukkan tambah keluar. Hah? Dimasukkan tambah keluar. Maksudnya dimasukkan tambah keluar apa? Ya kalau dimasukkan kenapa harus dimasukkan tapi keluar apa? Bingung. Ngeres ini, pikirannya ngeres ini. Enggak. Jawabannya ada dia di kata-katanya. Iya. Kancing Pak Lidara. Ya kancing dong. Wah. Alah. Aduh. Iya, silakan. Ya. Ban apa? Ini kan marban, kita bicara marban. Ban apa yang jalannya loncat-loncat? Marban. Apa ya, Kel? Ayo. Ban apa ya? Jalannya loncat-loncat. Ban segitiga. Alah, banteng tahu. Oh iya. Matador ya betul. Haikal tak tanya. Kenapa kalau kamu sebentar ST, kalau kamu naik mobil, kenapa kamu bisa tidur? Kenapa kalau kamu naik mobil bisa tidur? Bentar Pak Bom, ini satu lagi. Apa? Naik mobil kenapa bisa tidur? Karena banyak bulat, kalau banyak kotak nggak bisa. Pinter. Coba kalau banyak kotak mak gublak. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara. ST. Ya. Saya tanya ST. Mobil kan punya ban 4. Ban punya 4 kan? Iya. Oke. Sekarang kalau ban 1 hilang, murnya hilang, bannya lepas. Kira-kira mau pasang ambil murnya dari mana? Ambil apanya? Murnya untuk pasang ban. Sekarang bannya 1 lepas, kan bannya 4. Ban 1 lepas. Nah sekarang murnya sudah terhambur kiri kanan, nggak bisa dapat. Murnya sekarang hilang. Udah didapat. Murnya hilang. Sekarang mau dapat murnya dari mana? Murnya kan. Oh ini kamu lihat ini. Ban mobil kan ada 4. Yang satunya ini hilang. Ban ini terlempar, mobilnya jatuh. Oh, begini. Nah, di tengah hutan, murnya udah nggak tahu kemana, bannya kau dapat, kasih pasang di mobil. Nah sekarang mau pasang mobil kan butuh murnya dapat di mana? Ambil di ban serep. Di ban serep mana? Di Pak Marban. Nggak punya ban serep, Ban serep.
Aduh, Ayo, apa ya? pinjem di Marban. Di Pinjem Pak Marban. Ayo. Umurnya Tahu ini nggak? ini yang dia umurnya ya. Iya, Umurnya. yang Nggak tahu ya aku ya. bautnya, tahu. umurnya itu. Berarti yang orang gila semua. lebih pintar dong. Nah, Orang gila itu. lebih pintar. Iya, Diambil saya aja tahu. mur dari 3 ban itu kan ada lebih kelebihan, diambil aja kasih taruh di situ. 1 ban diambil 1, 1 ban diambil 1. Kan jadi 3 kuat, masih bisa jalan. Iya, ada tuh. Oke. Nah, Ini Apa yang terus bertambah tapi tidak bisa berkurang? Apa yang terus bertambah tapi tidak bisa berkurang? oh, tuh. Ayo lo. Ayo lo. Apa tuh? Ayo apa? Apa yang terus bertambah tapi tidak bisa berkurang? Nggak tahu dia. nggak tahu aku ini. Terakhir. Habis itu. Oh, itu umur. Oke. Iya. Itu. Udah Pak Lidara. Terakhir. Apa yang nggak bisa dipotong? Pak Bom Bom. Intan bisa dipotong, batu bisa dipotong, semua. Apa yang Air. bisa dipotong? Air. Angin. Pintar deh. Pintar. Oke, Haikal. Bu Lenda, Aku satu. Ibu Lenda. Enggak, sebentar, Oh, biar Pak ST dulu. Enggak, biar Pak ST dulu, biar. Kan ada motor kan rodanya 2, belakang 1, depan 1. Kenapa yang di belakang itu yang cepat halus? Pak Lidara. Tahu saya. Karena yang belakang mikir nguber yang depan. Iya. Iya betul. Ini jam terbangnya kalah aku. Haikal. Iya. Kalau botak sini kenapa? Kalau botak sini. Jangan jawab. Haikal, kalau botak sini. Botak depan sini. Ya botak. Ayo, kenapa? Banyak mikir kan? Oh iya. Kalau Banyak botak pikir. sini, kalau botak sini. Banyak utang. Orang pintar. Banyak orang pintar. Kalau sini banyak mikir. Kalau sini orang pintar. Kalau botak semua? Gundul. Bukan. Dia pinter. Aduh ya sudah diskusi sudah waktunya ketawa udah Pak Lidara dulu diskusi. Ya, ST di tengah pasar ada apa ST di tengah pasar? Ada es. Hah? Ada es. Kenapa ada es? Ada es. Kenapa ada es? Ya, kenapa ada es? ST kalau tak tanya pasti nggak bisa jawab. Huruf. Haikal. Aku itu. Tak tanya pasti nggak bisa jawab Haikal. ST kalau saya tanya pasti nggak bisa jawab. Coba. ST, kamu tahu nggak huruf Arab yang ada di keranda itu? Ya. Saya Itu tahu artinya lah. apa? Kayak saya tahu. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Salah. Itu kalau teman saya bilang artinya saiki aku sesuk kowe. Oh, salah Pak. Itu juga salah. Saiki aku sesuk kowe Haikal. Haikal, yang di dalam keranda itu di tulisan yang hijau itu apa artinya? Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah apa yang innalillahi? Salah. Itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aduh, Pak Lidara, kita berkepentingan, kita mesti masuk. Aduh, Pak Lidara. Aku mikirnya Itu, sudah ST. kayak mau apa itu loh. ST itu berkepentingan. Dia harus masuk setiap malam. ST, kita rindu. Orang tua ini rindu sama ST.
Aku kalau malam Minggu, malam Senin itu banyak waktu sih. Ayo Bu Lenda, silakan Bu Lenda tanya Pak Iya. ST tuh. Bu Silakan. Lenda masuk. Apa? Ya udah masuk, saya iya. udah masuk. Oh Ya. iya. Ini Pak Lidara. Boleh nggak minta Linda mau mau minta nomor teleponnya, mau kangen-kangenan, boleh nggak? Oh, iya, nggak apa-apa. Aduh aja. Nanti Aneh-aneh saya kirim aja. Bunda, Aneh-aneh. nanti saya kirim. Iya, kirim ya. Kirim kami berdua ya. Ya sekarang. Tapi suaranya Bu Linda itu loh kayak bikin aduh, cilaka ini. Bikin apa? Rayuan Pulau Bikin Kelapa apa? juga nih. Lanjut dong, bikin Rayuan apa? Pulau Kelapa juga nih si Haikal ini. Ya, Linda kan masih muda, saya kan sudah orang tua dan kan lain dong. Ini saya mau bicara sama Pak Lidara sebentar. Bisa nggak? Ya. Oh, sama saya jadinya. Oke, Iya. silakan. Enggak. Pak Lidara, itu Iya. kalau yang diskusi Pak Lidara sama Pak Lobo gitu, sama Madia atau sama Aditya, kok yang pusing saya ya? Itu juga Tambah pinter saya apa heran. tambah goblok? Tambah pinter apa tambah Saya goblok? juga, saya Iya, juga dua-duanya heran, enggak. Bu. Betul. Kenapa saya yang jadi pusing? Sampai akhirnya saya pikir udah skip aja dulu pusing. Pusing ya. Iya, bener. Saya aja yang ngomong pusing, Bu. Kalau Pak Lidara sama King David, saya nggak pusing. Saya tambah semangat. Semangat. Enggak, kalau dari Apalagi? Lidaranya sih sama Pak Lobo nggak apa-apa. Cuma kalau dengar Aditya sama Madia, ya ampun, nggak tahu mau bilang apa, kok saya yang pusing gitu. Cuma sayangnya di negeri Belanda tuh nggak ada kalpanak, jadi Iya, Bu. Di Belanda nggak ada kalpanak ya, Bu ya. Nggak ada Aduh, kalpanak, nanti saya dikirim. Nggak ada. Nggak ada Nanti apa-apa. dikirim, Bu. Nanti Saya saya nggak kirim pernah pakai lihat. Gojek. Saya kirim pakai Gojek. oh pakai burak aja bisa nggak? Pakai Oh, burak, pakai Pak burak, Lidara. iya biar cepet. Iya, pakai burak. Atau nggak suruh Madia, saya kirim Madia. Aduh. Madianya jangan dikirim dong, kita bisa kabur. Kekerannya yang dikirim. Kekeran. Media datang joget-joget di muka rumahnya Linda. Iya, kadang-kadang bener aneh. kalau lagi ngeliat diskusi gitu saya sampai ya ampun, ini kok bisa begini gitu. Iya, Mutar aja. Kalau ST kalau ngomong itu adem aja. Tapi kalau mereka masuk yang lain-lain, aduh, seram juga dengar suara ya. Kayak saya, seperti saya, kalau suara kalau sudah ngomong, wow. Apa ya? Mereka ini nggak mengerti apa-apa. Lalu yang XXX itu siapa sama dia XXX? Ini saya ini. Siapa itu saya siapa? Nih Dia pemurtad. XX. Pemurtad. Nadia Aduh, Kuclu. lucu deh. Sampai King David itu kok sampai kayak waduh, nadanya ampun sampai terbongkar ini room. Nadia. Wah. Sudah sehat Pak Madia udah Lidara, lari, sudah Madia- sehat. Madia udah Kemarin lari. katanya masuk angin. Oh, mau dia udah lah. Sudah, Bu, sudah, lari. puji Tuhan, sudah sehat. Memang di mana tinggalnya, di Kupang apa di mana? Di Jakarta, tapi tugas di Kalimantan, Bu. Loh, Jakarta, Kalimantan. Panggil Iya, pulang pergi, Bu. lebih baik panggil ST itu supaya sama-sama pulang perginya. Lah posisi ini lagi di Kalimantan apa Oke, di sebentar. mana? Sebentar ya, teman-teman Oke. semua yang nonton di malam hari ini, ada 1.300 lebih ya. Saya akan menjawab pertanyaan tadi, ini kan kita bicara firman, oke? Saya selingin firman. Saya Oke. pemberitahuan ya, saya pemberitahuan bahwa tadi Pak Lobo tanyakan, Aditya di mana di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad disunatkan? Tadi saya mau jawab, tapi sudah panas ya. Jadi saya jawab sekarang ya.
Aditya, Surep, dan semua ya orang-orang Abdul yang tukang protes Alkitab tahu berhadapan dengan Pak Bob. Di dalam Kejadian, ya, Yesus adalah orang Yahudi, ya, keturunan Yehuda, suku Yehuda. Perintah aturan dari keturunan ya Abraham, yang mana perjanjian di kitab Kejadian 49 ayat 10, keturunan Yahudi. Siapakah dia? Yesus Kristus, keturunan dari Ishak, Yakub. Disitulah perjanjian Abraham untuk keturunan Yahudi sesuai nubuatan dalam Kejadian 49 ayat 10 dan kitab Kejadian 17 ayat 10. Mari kita baca. Saya jawab ya. Kenapa Yesus disunat? Ini perintahnya. Inilah perjanjianku, perhatikan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak berumur 8 hari haruslah disunat. Perhatikan di sini anak umur 8 hari. Yesus orang Yahudi. Keturunan suku Yehuda. Untuk itu Yesus disunat umur 8 hari. Kita buka Lukas 2. Lihat ya. Lukas. Oh ini. Lukas 1 ayat 26. Lukas 2 tadi benar. Sorry ya. Perhatikan di sini. Yesus disunat. Aditya, kau katakan kenapa orang Kristen tidak disunat? Kenapa Yesus disunat? Oke, kita harus baca dari atas pada pemahaman. Yesus disunat umur 8 hari. Apakah ini perintah Yesus disunat? Kemauan Yesus sendiri? Yesus masih bayi. Sebagai anak manusia. Orang tua membawa Yesus. Karena Yesus, Maria, dan Yusuf. Ayah, bukan ayah turunan ya, cuma ayah bukan biologis. Yusuf membawa Yesus ke para imam dan disunatkan umur 8 hari. Sesuai aturan orang Yahudi, 8 hari disunat. Apakah Anda punya nabi disunat 8 hari? Tidak, bukan orang Yahudi. Ya. Anda disunat umur 8 hari? Aditya, kau disunat umur 8 hari? Kan tidak. Oke? Pak Bom disunat karena kesehatan. Dan kami orang Toraja disunat memang dari kecil. Ya. Kau bertanya, kenapa Yesus disunat? Kami orang Kristen tidak disunat. Ini ayatnya. Ya. Kau lihat. Yesus disunat umur 8 hari. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Orang Yahudi harus disunat. Kenapa sendiri setelah Yesus sendiri disunat, orang Kristen tidak disunat? Karena apa? Yesus berkata di dalam, ingat, perjanjian Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Inilah perjanjian antara sukumu. Perjanjian yang kekal untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Arab, bukan untuk Amerika, untuk orang seluruh dunia. Bukan, hanya keturunan Yahudi. Aditya bukan orang Yahudi, Anda orang Indonesia. Sama dengan saya. Kami nggak perlu ikut aturan orang Yahudi. Itu perjanjian yang kekal. Kenapa kita orang Indonesia, Pak Bom dan semua anak-anak Tuhan tidak disunat? Kenapa? Kau baca ini, kata Yesus dalam Lukas 22. Kau lihat ya. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru, inilah kami. Ingat, perjanjian baru yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Anda katakan, kenapa Yesus sunat? Kami tidak. Yesus mengajarkan bukan sunat yang khusus masuk perjalanan surga, tapi dengan darah penebusan dosa, ya darah Yesus yang menebus kita. Itulah penebusan perjanjian baru. Jadi orang Kristen tidak mengingat namanya sunat yang diikat
adalah dimeteraikan. Orang Yahudi disunat, orang Kristen Darahnya. baptis. Ya, dibaptis. Dan kalau sudah baptis berarti sudah layak mengikut Kristus. Dan dia sudah dibaptis berarti dia dosanya dipaku kayu salib. Dan setelah dibaptis mengikuti pembelajaran Alkitabiah. Dan kalau di kami namanya katekisasi, itu dalam 1 Korintus 11 ayat 22, 23, 24 dan selanjutnya hingga yang ke-25. Ya, Aditya, kau ingat itu. Jadi orang Kristen benar-benar sudah layak, sudah setelah sekolah Alkitab namanya katekisasi, paling lama 1 tahun, paling cepat 6 bulan. Dan dilihat dari Bapak Rohani, apakah sudah layak untuk minum perjamuan. Itulah darah. Ya, darah Yesus dan roti adalah tubuh. Sesuai dengan itu yang layak. Karena sudah diberikan, sudah diultimatum oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan Matius 26 ayat 26 hingga yang ke-28. Ya, itulah perjanjian baru, termasuk tadi Lukas 22 ayat 20. Jadi kita orang kita tidak perlu sunat. Oke, do you understand? Kapan bisa mewalafkan Pak Bobo? Aneh-aneh aja. Ya. Ya udah. Saya tambahkan. Thank you. Saya tambahkan Pak Bom. Jadi begini, ya, adat istiadat atau tradisi Yahudi itu kan sudah ribuan tahun. Ketika Yesus itu, ketika sunat itu dijatuhkan di dalam, diharuskan, diwajibkan kepada umat Yahudi, itu adalah sebagai sebetulnya sebagai sebagai baptis secara lahiriah, disunat karena itu tradisi. Makanya di dalam Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapinya di mana? Di Roma 2 ayat 29. Roma 2 29. Jadi ya berbunyi begini, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bagi manusia, melainkan dari Allah. Jadi pada zaman perjanjian lama memang itu masih mengikuti perjanjian Abraham, ya, disunat secara hurufiah. Kemudian juga kan mereka sering bertanya, Abdul ini, di mana ayatnya, ya, di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, ya. Nah, itu menurut tradisi Yahudi juga, jika ada orang yang mengatakan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu dia sudah menyekutukan atau menistakan Tuhan. Ya, makanya orang Yahudi ketika berhubungan atau melihat 4 huruf tetragramaton, yaitu YHWH, ya, Yehova itu 4 huruf suci sesuai dengan 10 hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Mereka tidak pernah menyebut itu sebagai YHWH. Mereka menyebut sebagai Adonai. Mereka menyebut dengan Elohim. Mereka menyebut dengan Hashem. Mereka nggak akan berani. Karena apa? Jika mereka berani saja menyebut nama YHWH, berarti mereka sudah melanggar tradisi Arab. Makanya Yesus ketika berkata, dia tidak akan pernah berkata akulah Tuhan, akulah YHWH. Tidak akan berani. Pada saat itu juga pasti dia mati. Maka hancurlah rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Makanya dia hanya berkata, ya, betul katamu ketika Filipus bertanya, tunjukkan Allah, tunjukkan Bapa di mana. Jika engkau telah melihat aku, sama dengan engkau melihat Bapa. Itu untuk menghindari menyebut bahwa akulah Tuhan. Makanya jangankan dia menyebut Tuhan, ketika dia mengatakan dia menyamakan diri saja sebagai dengan anak Tuhan,
dia langsung dijatuhi hukuman salib, hukuman mati, disalib. Jadi jangan harap akan ada seperti kata-kata di dalam buku mereka, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu satu tradisi. Dan kedua, hanya di dalam Alkitab dikatakan hanya iblislah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Hanya iblislah yang mengatakan akulah, sembahlah aku. Sembahlah aku. Hanya iblis. Maka ketika engkau percaya kepadaku, akan kuberikan seluruh isi dunia ini, maka sembahlah aku, gitu loh. Tapi Yesus tidak akan pernah, makanya ketika ditanya di mana Yesus mengatakan akulah adalah Tuhan, sampai kiamat di dalam Alkitab tidak akan pernah ada perkataan itu, karena tidak akan mungkin keluar dari mulut Yesus. Akulah Tuhan, sembahlah aku, karena dia sebagai orang Yahudi dia taat sebagai bangsa Yahudi, dia taat, dia harus disunat umur 8 hari. Apakah anak umur 8 hari bisa protes untuk tidak disunat? Tidak akan bisa. Karena orang tuanya sudah mewajibkan dia wajib disunat. Makanya dia harus mengikuti disunat. Nah, ketika Yesus sudah dewasa mengajar, makanya dia menggenapi hukum Taurat. Yaitu sunat itu bukan lagi sunat secara hurufiah, dipotong anunya, dikerat kulit khatannya, tetapi sunat hati. Karena itulah sunat yang sebenar-benarnya. Makanya Yesus datang ke dunia itu bukan menghapus hukum Taurat. Hukum Taurat tetap berjalan bagi bangsa Yahudi untuk sunat. Sampai sekarang bangsa Yahudi sunat karena dia bangsa Yahudi. Tetapi di luar bangsa Yahudi, bukan bangsa Yahudi, tidak perlu disunat karena bukan tradisinya, bukan tata turun temurunnya, tapi harus disunat secara sunat hati, yaitu sunat rohani bagi orang-orang di luar Yahudi di seluruh dunia. Itu Pak maknanya begitu loh Pak. Silakan Pak yang lain. Pak Jeki. Ya, jadi sebagai bangsa Yahudi tidak akan berani dia berkata begitu. Silakan. Pak Bom. Halo Pak Bom. Saya mau tanya nih, kalau disunat tuh yang dipotong itu ujung titiknya itu ya? Iya, betul. Iya, dikerat kulit katannya. Epalitera artinya. Oh iya. Epalitera yang kulit artinya. yang di ujung itu ya, dipotong ya? Iya. Betul. Kok mereka bangga sekali ya Pak Lidara tentang sunat, padahal mereka sendiri nggak tahu artinya apa. Nggak tahu, kan mereka hanya ikut. Iya. Makanya mereka mengatakan mengikuti milah Ibrahim. Ya. Milah Ibrahim, karena Ibrahim mereka katakan adalah Ibrahim itu adalah Abraham. Makanya kalau orang Yahudi KW setuju, kalau mereka juga harus disunat. Kalau Yahudi KW itu tidak tahu kalau orang Yahudi saja disunat, itu Yahudi KW itu. Kalau yang mengatakan mereka di luar bangsa Israel itu disunat, itu namanya dodol. Iya, tadi yang ayat Pak Bom bacakan itu khusus bangsa Israel, yaitu Abraham dengan keturunannya, dengan seisi rumahnya termasuk budak-budak. Kau dengar ini Yitzhak? Wajib disunat. Yitzhak, saya nggak yakin kau orang Yahudi, kau orang Abdul Dodol. Gitu. Nanya Pak Lidera. Harus 8 hari ya Pak Lidera ya, pas 8 hari. Harus 8 hari. Dan 8 hari itu punya makna Pak. 8 hari bukan. Iya. punya makna. Kan saya sudah jelaskan waktu di live saya. 8 hari itu bahwa 7 hari 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian hari ke-7 hari Sabat. Gitu loh. 8 hari itu hari ke-8 wajib, sesudah itu wajib harus dikuduskan. Penyunatan itu artinya pengudusan. Artinya penyucian. Sunat itu sebenarnya. Dan itu perjanjian Adonai YHWH dengan Abraham.
Nah, perjanjian itu berlaku untuk bangsa Yahudi. Makanya dikatakan tadi Pak di ayat Pak Bom bacakan keturunan Abraham satu, kemudian orang yang ada di rumahnya dia, dan termasuk orang-orang budak atau yang dibeli oleh Abraham. Isi rumah ya. Selain itu tidak. Jadi kalau ada orang di luar Israel sunat berarti budak. Budak. Gitu loh, berarti dia budak karena bukan orang Israel, karena yang disunat bukan orang Israel itu adalah budak belian. Pada waktu itu Abraham banyak mempunyai budak-budak dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa goyim, makanya goyim itu oleh bangsa Israel dikatakan adalah bukan bangsa Israel. Jadi yang disunat itu budak, kecuali kalau dia bangsa Israel, karena bangsa Israel sampai sekarang anak umur 8 hari wajib disunat sampai sekarang. Jadi Yang kalau saya dia benar bangsa Israel. Validara. Kalau orang-orang di hutan itu kok ikut-ikutan saja untuk disunat, padahal nggak mengerti apa-apa kan? Iya. Iya, saya juga disunat. Saya sendiri juga dari saya sendiri dari kecil juga sudah disunat. Misalnya seperti Yaya Waloni, dia kan dulunya dari Kristen tuh ya kan. Kemudian dia pernah bersaksi saya masuk Islam, aduh wajib disunat gitu kan. Akhirnya kalau sudah segede gaban begitu ya kan. Alot. Dia Pak Jengki kalau ada perempuan dua sini nggak usah ngomong gitu. Maaf ya Bu CJWD, Pak Jeki, saya ada cerita. Ya Pak. Pak Jeki sabar. Pak Bom pikirkan dulu. yang kecil aja orang nangis, apalagi besar ya. Pak Jeki, kalau mengenai sunat menyunat saya ada cerita. Ya, saya terus terang dari kecil sudah disunat karena untuk kesehatan, karena orang tua saya mengharuskan itu karena saya bukan orang Yahudi. Tapi saya ada cerita sunat-sunat. Jadi begini ceritanya. Kan ada namanya mantri sunat kalau di sini ya. Ya. Ya, ada tukang sunat ya. Jadi setiap disunat ujung kulitnya kan ditaruh dikumpul. Akhirnya jadi banyak, Pak. Dibuat sambal ya. Nah, jadi banyak. Bukan sama tukang sunatnya, ini kulit-kulit yang habis bekas disunat dibikin dompet, Pak. Dijadikan dompet. Aduh, Validara ada aja. Palidara. Kulit dompetnya alot nggak Palidara? Iya nggak tahu. Pokoknya kulit. Begitu sudah dijadiin dompet, si tukang sunat ini mau berangkat ke luar negeri, mau berangkat ke daerah, perlu koper. Dia pikir-pikir bagaimana caranya, saya nggak punya koper, dompetnya dikeluarinnya di depan cewek. Ada cewek lewat, dompet keluarin, jadi koper tuh dompet besar. Iya. Kulitnya kan elastis, Palidara. Kulitnya kan elastis. Bau nggak, Palidara? Bau nggak? Nggak tahu. Tanya sama tukang sunat. Ya kan sudah beberapa hari pasti bau dan ya. Kisahnya tuh Pak ya, siapa ya si Daud ya atau siapa gitu yang mengumpulkan kulit katan yang sebagai ini siapa ya? Iya ada itu dikumpulkan kulit katan dijadikan. Daud ya. Untung nggak dijadikan sate ya. Alot Bu, jadi sate kulit nggak mau Bu saya. Waduh, itu kayak karet itu, dikunyah lama banget itu kayak karet. Ya, Simpson itu yang nyimpan sunat itu. Pasti kuat amat itu ya. Aslinya aja kuat apalagi itu ya. Iya, maksudnya sekarang kan udah ada bius, udah ada obat-obatan ya kan. Pakai laser. Sekarang pakai laser. Batu ya Palidara ya. Kalau dulu pakai pisau batu ya.
Iya, iya. Pakai itu, pakai kampak, pakai kampak. Itu kan dulu saya dengar itu. Bilang pakai kampak itu sunat. Aduh ngeri banget. Ngeri. Ngeri. Kayak Waloni dia kan masuk Islam kemudian dia katakan harus disunat. Saya bilang nih motongnya pakai mesin pemotong keramik atau gimana? Gergaji besi. Waduh, itu keluar darah banyak, Pak. Aku dari kecil sunat. Oh, puji Tuhan. Bersih dong. ST sunat dia ngincar ampau. Iya. Iya, waktu kecil ya kayak gitu, betul. Iya. Umur berapa ST kamu sunat? Umur 10 tahun. Oh. Sama saya juga umur 10 tahun itu Iya, disunatnya. 10 tahun. Nggak tahu juga saya. Nggak taunya begitu gede udah nggak ada, udah disunat. Pak Litera. Tapi rasa sehat nggak itu? Maaf ya, kita tanya bukan karena ini. Sehat nggak kalau gitu? Ya, sehat nggak? Ya, satu sehat juga rasanya beda, ada cincinnya. Tergantung orangnya, Bu. Tergantung manusianya, Bu. Ada apanya? Ada cincinnya. Kan ada cincinnya. Pak Lidara. Maksudnya kan ini ST, tapi tetap harus jangan. Yang dengar malam ini tidak boleh di bawah umur 17 tahun ya. Maaf ya. Karena ibu-ibu ini mau tanya kalau orang yang sunat itu gimana? Biasa juga tayangan televisi kan itu kan tolong saya sakit perut. Ibu ini tanya aneh-aneh aja ibu-ibunya. Iya, kan kulitnya itu kulitnya dilipat nanti dijahit. Dijahit. Iya, dijahit. Televisi kan juga biasanya ngomongin hal dewasa tengah malam. Iya, itu memang dijahit. Tapi kalau Haikal khusus diobras dia, Bu. Diobras. Kalau diobras tambah besar. Tapi kalau diobras besar itu. Bang Haikal, ya, apa-apa. Tapi jangan lupa. Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Sebenarnya jangan lupa doa, ya, memohon perlindungan atas keburukan lisanku, hatiku, dan keburukan kelaminku, kan begitu ya? Ya itu bisa juga. Bukan kelamin, Pak, kemaluan, Pak. Oh, keburukan kemaluanku, ya kan? Jadi hindarkan aku, hindarkan lah. Ya, jadi maksudnya itu hindarkan aku dari penyakit hernia. Oh, gitu. Tapi sakit nggak? Hernia itu titiknya membesar. Enggak sakit. Enggak sakit. Oh, oke. Nah, Pak Bom, kan kita kembali. puasa mutih namanya kalau udah sunat. Biar cepat kering. Oke, kita kembali ke laptop ya, ke kitab suci. Ini Pak Litera, aku tanya tadi Pak Bom, Pak Litera, yang artinya pada zaman itu kata Yahweh itu sakral banget ya Pak Litera. Iya. Pada waktu itu soalnya orang Yahudi mereka nggak boleh sebut. Karena sang pencipta sendiri yang mengatakan kepada Musa, Ani Yahweh, Ani Yahweh Ismi. Bahkan sampai abad ke-7 itu berlaku ya. Sama di luar bangsa Israel berlaku ya. Sampai sekarang. Iya, betul. Coba baca itu buku Anak Al-Haq itu dari siapa itu yang pelakunya itu kalau nggak salah Al-Halaj itu ya, Anak Al-Haq itu buku namanya. Terus satunya itu Syekh Siti Benar itu dari Jawa itu juga ada itu kayak gitulah terjadinya nantinya. Artinya itu betul ya. Iya betul. Iya, ada orang yang menghadap tuh Bang Haikal, menghadap tembok ratapan, ya kan mereka lagi ngangguk gitu, terus Bang coba tepok kepalanya baru bilang Yahweh gitu. Iya, langsung dipotong itu. Langsung dipotong kamu Haikal, ulang kamu. Sakral banget itu. Iya Bang, artinya sakral banget. Saya mau tanya ST dulu nih, boleh nggak ST? Saya mau tanya. Pantasan di seluruh Alkitab nggak ada Yesus mengatakan akulah Tuhan ya, pantasan ya kalau kita rujuk ke situ ya. Iya, betul. Kalau dia mengaku karya Tuhan gagal itu ya, artinya ya nantinya. Iya.
udah keburu dibunuh duluan Yesus. Betul, Dia ngomong begitu. ST, saya mau tanya ST. Sunat. Enggak, itu enggak, ST, enggak. Saya tanya gini, Kak, ST itu sudah mantap banget mengikuti Tuhan, memilih Tuhan Yesus, atau masih ragu-ragu dan? Apakah sudah punya hati bulat untuk saya mau jadi pengikut Tuhan Yesus begitu? Sudah mantap enggak? Ini kan, kadang mantap kan, tapi nanti kan namanya aku beberapa bulan baru ya, aku nanti ada, misalnya aku lihat pendeta atau ya pendeta, tapi tadi yang aku tanyakan itu kan menerangkannya belum selesai, akhirnya kan aku mengambang ini kan, biar tadi tanyakan sama ke penggugat apa siapa itu tadi kan aku tanyakan tentang Tuhan Yesus berdoa, aku kan mengambang, akhirnya kan harus bertanya dulu kan, ya aku tanyakan kayak gitu memang. Tapi hati kecilmu itu masihkah harus betul-betul saya mau menjadi pengikut Tuhan atau tidak? Masih. Ya, kan kamu sudah sering hubungi dengan Pak Bom. Lebih baik kamu harus tetap kontak dengan Pak Bom supaya kamu itu dikuatkan, supaya betul-betul Ya, ini bukan kita pengaruhi karena ST sendiri sudah bilang saya mau dibaptis begitu. Jadi saya tanya, apakah kok kadang-kadang ST kalau saya dengar ada itu muslim Islam yang masuk, kadang-kadang pasti ST merasa ragu-ragu kayaknya. Saya merasa begitu loh ST. Iya enggak? Ragu-ragu gimana maksudnya? Ragu-ragunya itu kalau ada orang, ST kamu itu Islam enggak? Kamu itu mau jadi Kristen enggak? Lalu perasaan ST, saya mau jadi Kristen. Tapi kalau ST dengar mereka dari seberang sana ngomong, itu menjadi satu keraguan-raguan. Begitu. Iya enggak? Maksudnya di satu room gitu? Dia di room ini kalau ST ada, lalu mereka masuk itu, ST kamu mau dibaptis atau di apa gitu loh. Gimana? Aku kalau diam itu dengarkan aja, tapi mau ambil kebenarannya nggak ada kan, ya aku dengarkan aja gitu loh. Gitu. Bincang kayak gitu tadi, kayak rebutan tulang tanpa isi itu memang betul-betul nggak ada itu, maksudnya apa ya? Nggak ada yang kutangkap loh, maksudnya aku. Iya. Kalau bertanya terus dijawab, didengarkan itu kan enak maksudnya aku loh. Iya betul. Tapi ST kan hatinya sudah mantap gitu, tinggal mau melangkah lagi gitu. Iya. Minta Tuhan ya, selalu minta Tuhan ya. Buat apa sampai malam-malam sampai pagi kayak gini? Jadi begitu ST. Jadi kalau di Alkitab Perjanjian Baru, kamu nggak akan pernah ketemu Yesus ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku, karena itu akan merusak rencana Allah. Dan itu makanya tadi waktu Palidra menerangkan itu, dari sini tuh asalnya. Akhirnya kan aku kayak ilmu lah itu ilmu lah. Iya, jadi tidak akan pernah, karena di Perjanjian Baru pun ya orang-orang Yahudi, Perjanjian Lama pun orang-orang Yahudi nggak akan berani bicara YHWH itu, gitu loh. Mereka kalau ketemu orang Yahudi, kalau membaca huruf YHWH itu, mereka akan mengganti dengan Adonai. Adonai pantesan itu adalah waktu Yesus di sidang aja, kalau aku mengatakan jujur aja kamu tidak percaya. Itu kan, itu pakai teka-teki lah, pakai teka-teki. Iya, pakai teka-teki. Makanya yang ngomong kan orang imam Yahudi sendiri, kamu adalah anak Allah. Kamulah yang mengatakan itu. Kamu kan yang mengatakan itu. Itu pinter ST. Nah, Yesus mengatakan itu karena kalau dia mengatakan aku adalah Tuhan, saat itu juga langsung jadi ada alasan untuk ini, untuk menghukum mati Yesus. Sedangkan ketika Yesus diadili saja, makanya Pontius Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan
kepada orang ini, karena memang Yesus tidak pernah tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Iya, Yesus memang, itu suci. iya. Putus. Itu kuncinya, Haikal. Jadi kalau ditanya kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, nggak akan pernah ada, karena Iya. itu melanggar adat istiadat Yahudi. Sama juga kalau kamu di adat Jawa kamu, ya kan, kamu ini sama durhaka sama orang tuamu kan melanggar adat istiadat kan gitu. Iya. Seperti waktu berdialog sama orang Farisi apa orang mana itu, siapa yang engkau ikuti, gitu kan? Iya. Makanya Banyak Yesus Tuhan, mengatakan yes. di situ, Yesus mengatakan di situ, Bapakku, Bapak. Yesus menyebut Bapak, tidak pernah menyebut YHWH. Iya. Mana pernah Yesus menyebut YHWH? Nggak pernah. Dia menyebut Bapak, Abba, Bapak. Abi. Iya. Abu ya. Abi. Kalau Arab Abba, Abi. Kalau di sana Abba. Nggak pernah Yesus mengatakan YHWH atau Yehova, nggak pernah. Dia mengatakan Bapa gitu. Iya. Oke, ya Saya itu. mau tanya, Pak Lidara, saya mau tanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini kan sudah dengar di mana-mana ada kesaksian bagaimana Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Terlebih tadi saya dengar Pak Bom, bagaimana Tuhan memakai Pak Bom, itu sangat luar biasa. Tapi kok orang-orang itu kok masih hatinya keras, tidak mengakui, tidak mau tahu dengan Tuhan. Malam tadi kita akan dengar Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu pokoknya nggak bisa buat apa-apalah. Kan sudah dengar bagaimana kesaksian orang-orang yang sudah menjumpai dengan Tuhan, sudah menjumpai seperti Pak Bom tadi. Kok masih kenapa itu? Apakah karena memang tidak mau, atau mereka itu Tuhan mereka itu tidak bisa berbicara lagi untuk mereka lihat kebaikan Tuhan itu, atau bagaimana itu Pak Lidara? Banyak yang terpanggil, yang datang sedikit, itu Tuhan sudah ngomong. Iya, Bu, karena mereka bersandar dengan pikiran mereka sendiri. Makanya Yesus katakan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Biara Roh Kudus, mereka tidak pernah punya Roh Kudus, mereka tidak pernah mengundang Roh Kudus. Satu, kedua, kalau mereka mengakui, Bu, maka hancurlah iman mereka, Bu. Runtuh iman mereka. Kalau mereka mengakui Yesus Tuhan, sampai kiamat mereka nggak akan mau mengakui Yesus Tuhan, gitu loh. Gitu loh. Tanya aja sama Haikal, coba Haikal itu coba. Kalau Haikal mengakui Yesus itu Tuhan, makanya dia iman dia. Itu memang saya mau tanya, bagaimana sampai ST itu merasa terpanggil? Bagaimana? Apa yang dialami? Pertamanya itu kan ada room kayak gini, terus sekarang kan ada room. Oh, pertama CV itu aku CV, terus Pak Rudi Yohanes itu kan pertama muncul itu kayaknya kalau nggak salah. Terus aku dengarkan, setelah dengarkan cobalah isinya apa sih Alkitab atau Taurat atau Injil, apa nggak pernah baca kan, memang betul-betul nggak pernah baca. Akhirnya aku download baca, pokoknya kan kok di sini lengkap betul ya ceritanya gitu kan, senang, perasaan senang dari kejadian itu. Terus aku baca pokoknya berminggu-minggu terus pokoknya. Sampai sekarang sih masih aku baca. Tapi apakah juga ada tanda-tanda yang Tuhan beri ST sehingga yakin betul bahwa Tuhan itu dulu tak cerita sama Pak Bom waktu di kampung itu udah pernah waktu itu, makanya aku nanya Pak Bom gitu kan. Ya tertawa sendiri kan, biasanya kan ya aku kan sering lihat Pak Andi itu kan, Pak Andi Simon, hebat betul itu ya, ribuan orang tiap hari datang itu kan, ratusan orang, kok bisa ya, kok bisa gitu, sampai sakit apa kok bisa gitu. Akhirnya
Coba-coba lah, ini ada anak-anak jarinya bengkak kan, aku pegang in Jesus name, sembuh. Berapa satu hari besoknya udah sembuh. Aku tertawa, ini betul apa enggak sih ya? Aku enggak apa ya, enggak ya, nggak percaya gitu kan ya, walaupun ya terjadi gitu loh. Ini dari saya kan kebetulan gitu kan, nggak tahu. Akhirnya aku masuk room, bertanya sama Pak Bom pertama kalinya. Emang aku ucapkan in Jesus name, be healed, be free, be clear, sembuh. Wah. Tapi ya memang betul, pada waktu mengucapkan itu tidak dipikirkan, tidak direncanakan, kayak melesat, apa ya namanya ya. Aduh. Iya. Pokoknya Kenapa itu? Ngomong itu lah pokoknya. Kan memilih orang-orang, kan sudah dalam Bible sudah dikatakan bahwa ada banyak karunia-karunia dan dipanggil dan dipilih, seperti Pak Bom sebagai pengajar, sebagai apologet, yang lain Pak Andi sebagai penyembuh, disalurkan. Tuhan itu salurkan dengan bakat, dengan karunia masing-masing. ST. Iya. Begitu.